Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang berbunyi, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari segala hasil tanahmu, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah umat harus pakai harta untuk memuliakan Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita untuk selalu menyadari di mana ketika kita selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan seluruh kehidupan kita ini adalah termasuk di dalamnya, di dalam memakai segala sesuatu yang dititipkan Tuhan kepada kita, yaitu harta, benda, kekayaan itu adalah sarana di mana kita dapat memakainya demi untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan Allah Bapa di surga. Firman Tuhan pada hari ini yang sedang kita renungkan memang mau menjanjikan bahwa Dia mau melimpahkan berkat-berkat-Nya kepada kita umat yang sungguh-sungguh mau menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Di dalam memahami nas renungan firman Tuhan ini, sesungguhnya masih ada banyak di antara kita umat manusia yang salah di dalam memahami dan mengartikannya. Kalau ingin punya harta, agar mau mempersembahkan harta kita itu untuk pelayanan aktivitas di gereja. Misalnya di saat kita mempersembahkan dana sebesar nilai yang cukup banyak, maka akal pikiran kita mengharapkan berlakunya janji Tuhan ini, agar kita juga boleh mendapatkan ganti dari Tuhan yang banyak, sebagaimana bisa beratus kali lipat atau menjadi berkali-kali dari jumlah yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan, bahkan kalau bisa lebih besar lagi. Dengan kata lain, saat kita mempersembahkan sejumlah uang atau harta benda kekayaan untuk kegiatan gerejawi, tetapi fokus hati kita adalah menginginkan untuk memperoleh ganti dari Tuhan yang jumlahnya harus berkali-kali lipat lebih besar, dan hal ini tentu persis dengan perbuatan bagaikan menyuap. Mau memberikan sedikit kepada pejabat yang korup untuk memperoleh hasil yang jauh lebih besar dari jumlah uang suapan yang kita serahkan. Sesungguhnya janji Tuhan kita berlaku bagi semua umat yang hatinya bersih di dalam mau menyembah, memuji, memuliakan Tuhan, yang artinya tidak berfokus kepada harta benda kekayaan itu, tetapi hanya kepada Tuhan saja dengan memakai sarana uang maupun harta benda kekayaan kita umat manusia ini. Apabila kita mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, maka hendaknya hati kita harus dipenuhi dengan rasa syukur, rasa terima kasih yang tulus untuk memuji memuliakan Tuhan saja. Jangan sampai ada motivasi untuk menyuap Tuhan demi untuk mendapatkan imbalan yang lebih besar dari apa yang kita berikan, padahal segala sesuatunya itu berasal dari Dia.
Karena hati yang berfokus pada harta kekayaan berarti kita tidak sedang memuji memuliakan Tuhan. Dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, maka hendaknya kita sebagai orang yang mengaku beriman percaya kepada Tuhan Yesus harus selalu memohon bimbingan pertolongan Roh Kudus agar kita ini dimampukan untuk memuji memuliakan Tuhan dengan cara kehidupan yang sungguh-sungguh harus berkenan di hati Tuhan, termasuk di dalam memuliakan Tuhan, memakai sarana, harta benda maupun uang yang kita berikan benar-benar sebagai persembahan rasa syukur terima kasih kita kepadanya dengan penuh kerelaan dan ketulusan hati. Oleh sebab itu berbahagialah kita umat milik Kristus ini yang selalu mau menyembah, memuji, memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita, dengan memakai harta, benda, kekayaan maupun uang itu adalah sebagai sarana, bukan untuk memungkinkan kita memperoleh kehidupan yang kekal di sorga, tetapi sebagai alat bagaimana kita bisa bersyukur, kita bisa berterima kasih melalui uang maupun harta benda kekayaan yang kita persembahkan kepadanya. Oleh sebab itu, mari kita ingat juga ungkapan pemazmur di dalam memberikan persembahan syukurnya untuk sungguh-sungguh memuliakan Tuhan sebagaimana ditulis dalam Mazmur 66 ayat 15 dan 16 ini. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu dengan asap korban dari domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Yang jelas-jelas memang sudah mengingatkan kami sebagai umat-Mu harus memakai segala apa yang menjadi titipan Tuhan berupa uang maupun harta benda kekayaan itu bukanlah sebagai tujuan hidup kami, tetapi jujur kami harus menggunakannya sebagai sarana, sebagai alat bagaimana kami bisa menyatakan rasa syukur terima kasih kami kepadamu, memakai segala sesuatu yang Tuhan titipkan kepada kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan Allah saja. Kini Bapa, ketika kami menyadari akan posisi kami dalam segala keadaan yang kami tahu tidak berkenan di hati Tuhan, supaya Tuhan ampuni kami, layakkan kami untuk boleh menerima pengampunan daripada-Mu. Terimalah sembah sujud kami kepadamu, jadilah kehendak-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.